Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, langsung saja kita mulai ya. Pertama kita harus mengenal dulu yang namanya diskriminan. Karena kita akan mengetahui jenis-jenis dari persamaan kuadrat ketika kita melihat dari diskriminannya. Nah, diskriminan itu dilambangkan sebagai huruf D ya, D besar, di mana D ini sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Nah, kita harus ingat dulu, ini adalah rumus diskriminan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan nilai diskriminan ini, kita akan mengetahui jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat. Nah, ada 3 jenis akar dari persamaan kuadrat ketika kita mengetahui nilai dari D-nya. Ya, kalau diskriminannya lebih dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat tersebut adalah dua akar real yang berbeda atau berlainan. Nah, akar dari persamaan kuadrat itu kan biasanya kita lambangkan sebagai X1 dan X2 ya. Nah, kalau seandainya D-nya lebih dari 0, maka X1 dan X2-nya ini berbeda. Dia tidak sama. Maka dikatakan sebagai dua akar real yang berlainan. Nah, selanjutnya adalah kalau nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Apa yang terjadi? Yaitu jenis dari akar dari persamaan kuadrat ini yaitu memiliki dua akar real yang sama atau sering disebut sebagai dua akar real yang kembar. Artinya X1-nya sama dengan X2. Nah, yang ketiga yaitu kalau seandainya nilai dari diskriminannya itu kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini mempunyai akar-akar yang hayal atau imajiner. Ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Misalkan tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Ini ada 3 persamaan kuadrat. Kita selesaikan dulu yang pertama ya. Penyelesaian. Yang pertama, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kita harus tahu dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Karena kita akan masukkan ke dalam sini kan nanti. Nah, lihat. Diketahui bahwa A-nya adalah ini kan, 2. B-nya yang ini. Ini B-nya. Karena di sini tandanya negatif, maka B-nya negatif 5. Tapi kalau di sini plus ya, maka B-nya adalah 5. Positif 5. Tapi karena ada negatif, maka kita tulis negatif 5. Selanjutnya C-nya. Nah, C-nya yang ini, 2. Oke. Kita sudah tahu A, B, C. Nah, sekarang kita cari dengan memasukkan A, B, C ini ke dalam diskriminan. D. Apa D? D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat ya. Dikurangkan 4 dikalikan A. A-nya berapa? 2. C-nya 2 juga. Sama dengan negatif 5 kuadrat adalah 25 dikurang 4 kali 2 8 kali 2 16. Gitu kan? Sama dengan 25 dikurangkan dengan 16. Berapa? Yaitu 9. Berarti D-nya adalah 9. Ya, D-nya 9. Nah, 9 ini dengan 0, apakah dia lebih dari, sama dengan, atau kurang dari 0? Ternyata 9 itu lebih besar dari 0 kan? Lebih dari 0. Artinya D-nya ini lebih dari 0. Sehingga karena D-nya lebih dari 0, maka memenuhi yang mana? Yang pertama. Apa? Yaitu persamaan kuadrat mempunyai dua akar real. Gitu ya. Jadi persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan atau berbeda ya. Nah, gitu. Bagaimana? Paham ya? Ini untuk soal yang pertama. Nah, jadi kita tanpa harus mencari akar-akarnya, biasanya kan kita mencari akar ada 3 cara tuh. Yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kita nggak perlu mencari akar-akar X1, X2-nya itu berapa.
tidak perlu mencari itu gitu untuk menentukan apakah dia memiliki dua akar real yang berlainan ini. Kita cukup masukkan ke dalam rumus ya. Kalau seandainya pertanyaannya adalah tentukan jenis-jenisnya, jenis akarnya gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Tentukan jenis akarnya. Diketahui A-nya berapa? 1. B-nya ini ya, negatif 6. C-nya adalah 9. Pertanyaannya adalah diskriminan tadi ya. Nah, kita jawab D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya adalah negatif 6 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 9. Sehingga negatif 6 dikuadratkan adalah 36, dikurang 4 kali 1, 4 kali 9, 36 juga ya. 36 dikurang 36, itu adalah 0. Jadi D-nya sama dengan 0. 0 itu apakah lebih dari 0, ataukah sama dengan 0, atau kurang dari 0? Ya jelas D sama dengan 0 kan? 0 sama dengan 0. Nah, karena D-nya atau diskriminannya ini sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Jadi, persamaan kuadrat memiliki dua akar real kembar atau sama ya. Nah, jadi akar dari persamaan kuadrat ini sama gitu. Kalau seandainya 1 pasti 1, kalau 2 pasti 2. Kalau kalian nggak percaya kita buktikan. Coba kita bukti ya. X1, 2-nya adalah menggunakan apa? Boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Kita pakai rumus ABC misalkan ya. Rumusnya min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita cek ya. Min B berarti min dari min 6 plus minus akar dari B kuadrat min 6 kuadrat kurang 4, A-nya 1, C-nya 9 per 2A. 2 kali 1 kan? Sama dengan ini jadi 6, min ketemu min, plus minus akar dari min 6 kuadrat adalah 36 dikurang 4 kali 1 kali 9 juga 36 per 2 kali 1, 2. Sama dengan 6 plus minus 36 kurang 36, 0 kan? Berarti akar dari 0 ya 0. Nah ini 2. X1-nya 6 ditambah 0 dibagi 2 kan? Berapa? 6 dibagi 2, 3. X2-nya adalah plus, sekarang ya min. 6 dikurang 0 dibagi 2. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. Atau X1-nya 3, X2-nya juga 3. Sama kan? Nah, dia memiliki akar yang sama. Akar yang kembar. Gitu. Jadi kita nggak perlu mencari ini. Cukup dengan memasukkan ke dalam rumus ini, maka kita akan tahu bahwa jenis dari akar persamaan kuadrat tersebut adalah ini. Dua akar real kembar. Gitu ya. Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga ya. Pertanyaan sama, tentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat ini. Diketahui A-nya 2, B-nya 4, C-nya 3. Sehingga diskriminannya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B kuadrat 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya 3. Sama dengan 4 kali 4, 16. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Nah, lihat 16 dikurangkan 24. Berapa hasilnya? Yaitu negatif 8. Nah, D-nya ini negatif 8. Negatif 8 itu apakah lebih besar dari 0? Atau sama dengan 0? Atau mungkin kurang dari 0? Ya jelas ini lebih kecil dari 0 ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif tak hingga. Namanya bilangan negatif itu lebih kecil dari 0, di bawah 0. Maka karena D-nya ini kurang dari 0 ya. Jadi persamaan kuadrat tersebut memiliki akar
akar imajiner. Gitu. Mudah kan? Cukup dengan menggunakan rumus diskriminan. Berarti harus ingat ini. D itu. Kita lanjut ke contoh lagi yang lain ya. Contoh yang agak sedikit berbeda. Misalkan ini. Agar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 4x ditambah k ini sama dengan 0. Mempunyai akar kembar ya. Jadi agar ini memiliki akar kembar, tentukan nilai k. Nah, biasanya kan di sini suatu bilangan ya, konstanta. Nah, di sini belum diketahui bilangannya itu apa. Kita masih melambangkan sebagai huruf k. Nah, kita diminta untuk menentukan k. Penyelesaian. Diketahui A4, B negatif 4, C-nya k kan. Kemudian akar kembar. Jenis akarnya adalah kembar. Oke. Yang ditanya adalah K-nya ini. Maka kita jawab. Oke. Kita sudah ada clue bahwa jenis akarnya adalah akar kembar ya. Berarti kalau akar kembar kan ada 3. D lebih dari 0, D kurang dari 0, atau D sama dengan 0. Nah, kalau akarnya kembar berarti D-nya ini sama dengan 0 kan? Atau diskriminannya sama dengan 0. Sehingganya D ini B kuadrat dikurang 4 dikali A dikalikan C sama dengan 0 kan? D sama dengan 0. Berarti B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Masukkan nilai B. 4 kuadrat dikurang 4. Oh, B-nya ini ya. Negatif 4. Negatif 4 kuadrat dikurang 4 dikalikan A-nya. 4 dikalikan C-nya adalah K. Sama dengan 0. Negatif 4 kuadrat adalah 16. Dikurang 4 kali 4 adalah 16. Kalikan K. Berarti 16. K sama dengan 0. Selanjutnya kita pindahkan ruas. Yang mana? Ini atau ini yang dipindahin? Terserah ya. Kita mau pindahin yang mana? Yang ini aja misalkan. Berarti 16 sama dengan, ini pindah ke sini. Negatif jadi positif 16K. Berarti K-nya sama dengan 16 dibagikan dengan 16. Ini jadi pembagian ke sini. 16 dibagi 16 sama dengan 1. Sama dengan K. Ya. Atau K-nya sama dengan 1. Ketemu kan? Ya, karena yang ditanya adalah K, maka jadi K-nya sama dengan 1. Ini kesimpulan. Gimana? Mudah kan? Kalau seandainya dia mempunyai akar real berlainan, ya tinggal dirubah aja ininya jadi lebih dari 0. Kalau akarnya imajiner ya, berarti ini diganti dengan kurang dari 0. Ini ngikut nanti di sini tandanya. Oke, kalau sudah seperti biasa kita lanjutkan ke latihan soal ya. Karena apapun itu tanpa diimbangi dengan latihan maka kita nggak akan mahir gitu. Sama kayak pisau ya, kalau pisau itu tajam dibiarkan aja lama-kelamaan kan dia akan tumpul. Tapi kalau terus diasah maka dia akan tajam. Nah, gitu juga sama otak kita. Harus rajin kita asah. Ini latihannya ya. Yang pertama adalah tentukan jenis akar persamaan kuadrat berikut. Yang pertama 3x kuadrat dikurang 13x dikurang 10 sama dengan 0. Yang kedua x kuadrat dikurang 10x ditambah dengan 25 sama dengan 0. Soal yang kedua adalah agar persamaan kuadrat 4x kuadrat ditambah 12x ditambah d sama dengan 0 mempunyai akar kembar, tentukan nilai dari d ya, bukan b, sorry. Tentukan nilai dari d-nya. Oke, selamat mengerjakan dan cukup sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.